apa kabar? Papa Mama juga apa kabar? Pastinya bersama Yesus selalu luar biasa. Adik-adik, Kak Siska ada permainan nih sebentar. Dilihat ya, Kak Siska sama Kak Lisa lagi ngapain? Adik-adik, lihat gak tadi permainannya? Ketika Kak Siska gerakan kepala, tangan, itu Kak Lisa ikutin kan? Sama seperti halnya firman Tuhan adik-adik. Kita baca Alkitab, kita ikutin, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan membangunkan kami di pagi hari dan kami merasa sukacita ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami tetap bersukacita dalam memuji, menyembah. Biarlah suara kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Jump, clap, twist for joy, let's jump for joy, jump for joy, twist for joy, twist for joy, let's jump for joy, jump for joy, twist for joy, twist for joy, jump, clap, twist for joy, let's jump for joy, jump for joy, jump for joy, Jesus is born, let's jump for joy, jump for joy, jump for joy, Jesus is born, jump, clap, twist for joy, the angels say, don't be afraid, the angels say, don't be afraid, the angels say, don't be afraid, God gave us baby Jesus, the angels say, don't be afraid, the angels say, don't be afraid, the angels say, don't be afraid, God gave us baby Jesus, jump, clap, twist for joy, let's clap for joy, clap for joy, clap for joy, Jesus is born, let's clap for joy, clap for joy, clap for joy, Jesus is born, jump, clap, twist for joy, the shepherds say, hear the good news, the shepherds say, hear the good news, the shepherds say, hear the good news, God gave us baby Jesus, shepherds say, hear the good news, the shepherds say, hear the good news, the shepherds say, hear the good news, God gave us baby Jesus, jump, clap, twist for joy, let's twist for joy, twist for joy, twist for joy, Jesus is born, let's twist for joy, twist for joy, twist for joy, Jesus is born, let's jump for joy, jump, 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 let's clap for joy, clap, 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 let's twist for joy, twist, 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 baby Jesus is born, let's jump for joy, jump for joy, jump for joy, Jesus is born, let's jump for joy, jump for joy, jump for joy, Jesus is born, let's jump for joy, jump for joy, twist for joy, twist for joy, let's jump for joy, jump for joy, twist for joy, twist for joy, jump, clap, twist, baby Jesus is born. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan ya. Ayo duduk yang manis. Buka hati buat Tuhan Yesus. Kita menyembah Dia dengan segenap hati kita adik-adik. Ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Layakan kami untuk menikmati hadirat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menikmati penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti
adik-adik, lebih lagi yuk kita menyembah Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Ini adalah Yosia. Ia menjadi raja Israel ketika ia berumur 8 tahun. Beberapa raja yang pernah memerintah di Israel telah melakukan banyak kesalahan, termasuk kakek dan ayah dari Yosia. Raja-raja ini tidak mengasihi Tuhan, dan mereka juga tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ketika Yosia menjadi raja, ia mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dengan setia, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah 18 tahun Yosia memerintah sebagai raja, ia memerintahkan Safan, sekretaris kerajaannya, untuk pergi ke Bait Allah. Raja-raja yang memerintah sebelum Yosia tidak pernah memperhatikan bait suci. Karena itu, bangunan bait suci mulai banyak yang rusak. Ketika Safan masuk ke dalam bait suci, Imam besar Hilkia berkata kepadanya, "Telah kutemukan kitab Taurat ini di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Safan membawa kitab Taurat itu kepada Raja Yosia dan membacakannya. Setelah Raja Yosia mendengar perkataan kitab Taurat itu, ia menjadi sangat sedih. Raja Yosia menyadari bangsa Israel telah banyak melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah kepada bangsa Israel. Raja Yosia lalu mengumpulkan semua rakyat dan membacakan seluruh isi kitab Taurat itu. Setelah itu, Yosia mengajak seluruh rakyat berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja Yosia meruntuhkan patung-patung dewa asing dan mengusir orang-orang yang menyembah dewa-dewa asing itu. Yosia menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan.
Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Shalom adik-adik. Wow Kak Jepri, adik-adik di rumah, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun keberapa? Tahun 2021. Betul. Nah adik-adik di rumah, siapa yang sudah mengalami kebaikan Tuhan selama ini? Wah, pastinya banyak Kak Durman. Tetapi selama pandemi ini berada di rumah terus. Ayo kita tanya Elia, apa yang dirasakannya? Bosen banget, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah tidak ada lagi pandemik dan boleh keluar rumah, Elia mau kemana? Mau ke Jepang. Nah kalau begitu ayo adik-adik kita berdoa supaya pandemik ini segera berakhir ya. Meskipun kita bosan, Tuhan tetap baik adik-adik sama kita loh. Karena kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul bersama papa, mama, dan adik-adik kita. Nah adik-adik, hari ini Kak Jeffrey dan Kak Durman mau bercerita tentang seorang anak yang sayang sekali sama Tuhan. Namanya adalah Raja Yosia. Nah Yosia baru berusia 8 tahun adik-adik ketika ia diangkat menjadi Raja Yehuda. Hebat sekali Kak Jepri ya, masih kecil tapi sudah menjadi raja Kak Jepri. Raja Yosia ini sayang sekali kepada Tuhan dan selalu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan adik-adik. Yosia menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya dan dengan seluruh kekuatannya adik-adik. Karena Raja Yosia suka berdoa, suatu hari Raja Yosia masuk berdoa di rumah Tuhan adik-adik. Dia melihat rumah Tuhan sudah rusak adik-adik, maka Yosia meminta supaya rumah Tuhan diperbaiki supaya bisa berdoa adik-adik, memuji dan menyembah Tuhan dengan nyaman di rumah Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu tukang-tukang bangunan ini sedang bekerja, datanglah seorang imam dan berkata kepada raja, "Raja, saya baru dari Bait Allah dan menemukan buku ini." Nah, lalu ia menunjukkan buku tersebut adik-adik. Adik-adik, kira-kira buku yang ditunjukkan itu buku apa ya? Ternyata buku itu adalah firman Tuhan adik-adik. Nah, pegawai raja mulai membacakan firman Tuhan untuk Raja Yosia. Firman itu mengajarkan bahwa Tuhan sayang sekali pada kita dan bagaimana cara membuat Tuhan menjadi senang. Dan di dalam buku tersebut Tuhan memberitahu orang-orang cara terbaik untuk hidup, bagaimana saling menjaga satu sama lain, bagaimana cara mengenal Tuhan, dan bagaimana cara untuk menyembah Tuhan adik-adik. Kak Jepri, tunggu sebentar deh. Yang dimaksud buku itu adalah Alkitab kan? Nah, betul sekali Kak Durman. Buku itu adalah Alkitab adik-adik. Nah, Alkitab itu adalah firman Tuhan dan firman Tuhan memiliki kuasa adik-adik. Nah, ketika Raja Yosia mendengarkan firman Tuhan dibacakan, ia memandang sekelilingnya loh adik-adik, lalu melihat orang-orang Israel dan merasa sangat sedih. Kenapa Raja Yosianya jadi sedih Kak Durman? Nah, Raja tahu bahwa orang-orang tidak hidup seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan Kak Jepri. Sehingga membuat Tuhan marah. Maka Yosia mengumpulkan semua orang di Bait Allah. Nih Kak Jepri dikumpulkan semua orangnya. Ia membacakannya firman Tuhan itu supaya semua orang tahu apa yang benar dan mengenal Tuhan Kak Jepri. Kemudian Raja Yosia berjanji di hadapan Tuhan dan semua orang. Nah, Raja Yosia berjanji akan mengikuti Tuhan dan memimpin bangsa Israel melakukan semua hal yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya adik-adik. Setelah Raja Yosia membuat perjanjian dengan Tuhan, ia mulai menepatinya. Betul. Nah, Raja Yosia membuang semua dewa-dewa yang membuat bangsa Israel lupa sama Tuhan Kak Jepri. Nah, dan Raja memerintahkan orang-orang untuk membongkar tempat penyembahan dewa-dewa Kak Jepri. Ini dibongkar.
Raja juga menyediakan peralatan untuk menyembah Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita juga memiliki apa yang Raja Yosia miliki dan bangsa Israel miliki. Apa ya adik-adik? Ya, Alkitab. Benar sekali Kak Yepri. Nah, ketika kita membaca Alkitab adik-adik, kita bisa mengenal Tuhan dan tahu bagaimana cara melakukan kehendaknya Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik, rajin membaca firman Tuhan supaya adik-adik yang adik-adik lakukan bisa membuat Tuhan tersenyum. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 130b. Firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Concord warna coklat, 6 buah stik es krim, pulpen, gunting, pensil warna coklat, tali rami, double tip ukuran 4 in dan setengah in. Ayat firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kalian sudah mendengar cerita tentang Raja Yosia yang bertobat, taat, mau menyembah Tuhan. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat gulungan kitab yang ditemukan oleh Raja Yosua. Yuk, Papi Mami ambil Concord warna coklat. Kita potong ukurannya kurang lebih seperti ini, 9 x 30 cm. Setelah itu, Papi Mami printkan ayat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di kertas HVS. Ambil stik es krim, tempelkan double tip yang paling kecil. Tempelkan 2 stik es krim menjadi 1. Tempelkan stik es krim yang ketiga. Adik-adik, kalian buat 2. Jadi, masing-masing punya 3 stik es krim yang dilekatkan dengan double tip. Seperti ini. Adik-adik, ambil ayat firman Tuhan yang sudah di-print oleh Papi Mami. Kalian tempelkan double tip di paling belakang. Tempelkan ayat firman Tuhan di tengah-tengah. Lalu, kita lecek-lecekkan seperti ini, remas-remas. Tempelkan double tip depan dan di belakang stik es krim. Tempelkan ke stik es krim yang kedua juga. Sama, di depan dan bagian belakang. Tempelkan di Concord coklat paling ujung, lalu digulung 1 kali gulungan. Lakukan hal yang sama untuk stik es krim yang kedua. Kita mau hias gulungan kitab ini. Ambil pensil warna coklat, lalu kita buat arsiran dengan cara seperti ini. Posisi pensil warna agak diturunkan, jadi tidak tegak lurus. Hanya bagian luar ayat firman Tuhan yang diberi warna. Lalu kita ambil pulpen, kita akan hias. Biasanya seperti ini. Kita gulung kitab ini. Gulungnya bersamaan ya, dari kiri dan kanan. Lalu ambil tali rami yang sudah kita siapkan tadi. Kita gulung 2 kali, lalu buat simpul seperti kalian mengikat tali sepatu. Jadi deh gulungan kitab kita. Bagus kan? Jangan lupa adik-adik, kalau kalian sudah selesai membuat aktivitas ini, minta Papi Mami fotokan, lalu kirimkan aktivitas kalian ke WhatsApp grup DNA Kid GBI Purwinda atau Instagram DNA Kid GBI Purwinda. Bapak Ibu, ada aktivitas selama sepekan yang harus Bapak Ibu lakukan selama di rumah, yaitu ceritakan firman Tuhan kepada anak-anak sejak kecil. Bacakan firman Tuhan jika mereka belum bisa membaca, supaya mereka terbiasa dan mengenal firman Tuhan sejak kecil. Ceritakan firman Tuhan lewat pengalaman Bapak Ibu, supaya anak mudah mengerti dan memahami makna firman Tuhan dalam hidup mereka. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita untuk memberi. Nah, adik-adik, nanti boleh perhatikan ya di layar handphone adik-adik. Di situ ada QR code-nya. Nanti boleh minta tolong mama atau papa untuk di-scan QR code-nya ya. Selamat memberi adik-adik, dan yuk mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami anak-anakmu yang akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan ya. Bangkit berdiri adik-adik. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita adik-adik. Here we go, sing it out. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world. He's the Savior of the world. Ayo adik-adik bersuka cita yuk. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world. 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 Yuk adik-adik. Nah, tadi sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau doa syafaat untuk menutup ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Biarlah dalam setiap kami melangkah firman-Mu dan menjadi terang dan penuntun hidup kami. Kami berdoa buat setiap keluarga kami. Bapa, berkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan, keuangan, dan kesehatannya. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami berdoa biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia damai, Indonesia aman dan segera pulih dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan di rumah, belajar dari rumah, dan diberkatilah kedua orang tua adik-adik, pekerjaan, dan usaha bisnis mereka. Dialah Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Happy Sunday! God Bless you. Dadah adik-adik.